Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengganti keyboard laptop Asus seri A409. Bagaimana caranya? Yuk disimak langkah-langkahnya berikut ini. Oke, pertama-tama kita balikkan dulu laptopnya, posisi di belakang, bagian belakang ya. Kita mulai untuk mencabut skrup bagian belakangnya sampai semua terlepas. Pastikan untuk mengelompokkan skrupnya ya, supaya nanti pas waktu kita kembali memasang itu tidak tertukar atau kurang ya. Ya, agak susah ya, jadi kadang ada yang susah untuk diambil. Oke, kita coba lagi untuk mengambil ya. Oke, sudah terlepas semuanya. Posisikan miring ya, sekarang kita posisikan miring, kita pakai alat pencongkel ya, seperti yang bentuk pipih apapun ya. Ini kita congkel dari samping ya. Terus setelah itu kita balik lagi yang sebelah samping satunya ya, hati-hati saja. Oke, nah udah ya. Setelah terlepas di bagian cover belakangnya, kita lanjutkan untuk mencopot pada baterai ya. Kita awali dari baterai dulu, karena jenis keyboard ini itu di belakang motherboard. Jadi memang untuk seri Asus ini lumayan susah, jadi harus bongkar total untuk bisa mengganti keyboardnya ya. Kita lepas di bagian SSD atau harddisknya, kemudian kita lepas konektor powernya, kita lepaskan harddisknya, kita lanjutkan untuk melepas di heatsinknya dulu. Ini nanti tidak perlu dicopotin semua ya. Ya, ini sebagai trik saja, jadi tidak perlu dicopot full. Jadi ada beberapa yang memang hanya kita singkirkan saja, supaya untuk memudahkan untuk memasang keyboardnya ya. Ini kita letakkan di ini samping ya, kabel antenanya tetap masih, kemudian kita melepaskan di konektor samping ya, konektor USB dan lain sebagainya. Kita
cabut konektor pada keyboardnya ini ya, kemudian kita copot juga di bagian konektor mousepad ya. Terus selanjutnya kita cabut di konektor backlightnya ya. Jadi jenis keyboard ini itu pakai lampu. Kita lanjut ke skrup di bagian engsel ya, skrup bagian engsel. Kemudian kita menuju ke skrup di tengah mainboard ya, hanya satu saja. Kemudian kita beralih ke skrup engsel yang satunya lagi ya, pastikan semuanya sudah kita buka. Ya, oke, pelan-pelan saja ya. Nah, kita buka di skrup untuk engsel yang satunya, kita kita angkat ya, supaya nanti bisa melepas bagian tertentu ya. Kemudian kita angkat mainboardnya. Untuk kabel VGA nya atau ke layarnya masih tetap menempel. Kita buka di casing di bawah keyboardnya ya, karena ini sudah pernah dibongkar ya, jadi mudah. Kalau belum, itu teman-teman bisa melakukan pencopotan ya, agak susah untuk mengambilnya. Kita ambil keyboard yang lama seperti ini ya, tinggal diambil, kemudian kita ganti dengan keyboard yang baru ya. Pastikan sesuai tempatnya dan pas ya. Oke, kita coba paskan dulu untuk beberapa konektor yang ini memang agak tricky ya, di bagian konektor backlight, karena posisinya itu agak sulit, harus diputer ya, diputer ya. Oke, kita pasang cover ya, pelan-pelan ya. Oke, kita paskan dulu konektor-konektornya, jangan sampai terjepit ya. Posisinya pastikan sudah di luar sesuai dengan posisinya yang tadi ya. Acuannya adalah skrup ya, jadi skrup yang sudah ada itu kita paskan di plat ini ya, plat cover ini. Jadi kita paskan. Itu punya aku, ayah. Oh iya. Ya, konektornya kita paskan dulu. HP ayah. HP ayah. Nah, bagian ini memang agak tricky ya, jadi kita harus pelan-pelan dan harus sabar, karena kalau tidak
pas itu nanti tingkat keberhasilannya juga kurang ya. Jadi kita malah mengulang lagi, mengepaskan lagi, jadi memakan waktu. Oke, pastikan pas dengan tatakan di skrupnya. Oke, kalau dirasa sudah pas ya, kita masukkan nanti di mainboardnya dulu ya teman-teman ya. Kita masukkan mainboardnya, pastikan di bawah engsel, jadi paskan dulu, kemudian kita paskan dengan konektor ya. Kalau sudah, kita nanti mulai jepit lagi dengan engsel. Baru nanti kita skrup lagi ya. Nah, ini kita paskan dulu dengan engsel. Kita coba yang panel samping, kita paskan dulu. Terus kita jepit lagi dengan engselnya. Ya, pastikan urutannya ini sesuai ini ya. Jadi ini langkah yang mudah, jadi urutannya supaya nanti tingkat keberhasilannya juga bagus ya, karena ini sudah pernah dicoba beberapa kali. Jadi cara urutan ini yang cukup cepat dan efisien menurut saya. Jadi kita sudah mulai untuk memasang skrup untuk ini ya. Sebelum itu kita masukkan konektornya ya, konektor yang bagian bawah ini. Di konektor backlight dan konektor MOSFET dan konektor pada keyboard. Jadi kita pasang kabel heatsinknya, kemudian kita juga pasang antena ya, antena eksternal ini kita pasangkan. Kita juga nanti pasang konektor yang samping ya. Semua konektor pastikan di tahap ini itu sudah terkoneksi ya semuanya. Nah, ini karena kameranya terlalu ke bawah, di pemasangan konektor keyboard kemudian MOSFET sama backlightnya itu tidak kelihatan ya, mohon maaf. Yang penting diingat urutannya saja ya teman-teman. Kita mulai memasukkan skrup.
Ya, kita pasang semua skrup di panel samping kiri dan kanan. Ya, pastikan tidak keliru ya. Jadi teman-teman kelompokkan atau pisahkan skrup kelompok panel, kelompok heatsink, kelompok board, kemudian kelompok di bagian baterai itu dipisahkan saja ya, dibedakan ya. Jadi supaya nanti pemasangannya juga tidak terjadi kesalahannya. Untuk pemasangan di konektor panel samping ini ya, harusnya tadi kita pasang dulu sebelum memasukkan ini heatsinknya. Tidak apa ya, ini mudah saja kok untuk kita pasangkan. Yang penting garisnya itu sudah masuk. Kalau mau dipasang itu lihat panduan garisnya. Kalau sudah sejajar garis di konektornya itu berarti sudah pas ya. Kita skrup di bagian skrup heatsinknya atau kipas prosesornya. Terus kita pasang di harddisknya, kemudian dilanjutkan kita pasang di baterainya ya. Nah, ini urutan yang terakhir, kita memasang baterai dan SSD atau harddisknya. Kita pasang skrup baterainya ya. Kemudian yang terakhir kita pasang konektor harddisk atau SSD-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita uji coba dulu ya, karena tombol powernya di keyboard, jadi pastikan kita miringkan dulu sampai nanti menyala ya. Ini menyala, ini indikatornya menyala, powernya berarti kita sudah berhasil ya. Kalau laptop sudah menyala, nah ini berarti kita sudah berhasil. Nanti kita tinggal memasang pada casing bawahnya. Pastikan kita checking dulu apakah keyboardnya berfungsi atau enggak. Nah, kita coba masukkan beberapa karakter. Kalau sudah berarti kita berhasil. Thank you.